Assalamualaikum. Ada yang komplain ya, kanal sini kok nyampeinnya tuh bad news melulu ya terkait orang yang mau nurunin berat badan. Bisa nggak sih kasih good news? Bisa aja sih. Dulu berapa kali juga pernah, tapi yolah kita reportase lagi terkait pendapat beberapa ahli yang bilang bahwa kita makan banyak pun lebih dari takaran kalori berdasarkan kalkulator, tapi bobot tetap turun. Ini narasumbernya kebanyakan guru karnivor ya, kebanyakannya berdasar pengamatan empiris, expert opinion, bukan dari penelitian masif yang amat sahih. Benar tidaknya silahkan di cross check sendiri atau dibuktikan sendiri. Good newsnya lagi, ini tuh selain makan bisa banyak, makanannya bisa yang lezat-lezat dan nggak perlu olahraga sisan. Secara aktivitas keseharian itu nggak perlu diubah-ubah, kecuali dalam soal menu makanannya. Pertamanya gitu. Ini kecuali tentunya kalau ada keseharian yang hancur banget, itu nggak usah diomongin lah ya. Inti jurus kungfunya tuh kayak gini. Pertama, fokuslah untuk defisit glukosa karbo. Kedua, berilah tubuh itu asupan yang lezat yang merupakan bahan material top marko top untuk rebuilding dan healing, yaitu lemak protein berkualitas. Udah, dua jurus itu aja. Yuk kita bahas satu-satu. Jurus pertama, defisit glukosa karbo. Itu apa sih? Jadi gini, tiap hari bahkan setiap waktu tubuh kita itu selalu, ulangi, selalu dengan garis bawah ya, butuh glukosa pada kadar tertentu dalam darah. Ada bagian-bagian di tubuh kita yang punya ketergantungan luar biasa sama glukosa. Jadi kalau glukosa itu sampai ngedrop, sampai hipo gitu kalau kata para dokter, bisa wassalam. Kecuali kelainan atau sakit apa gitu, orang itu udah puasa seharian aja, atau bahkan sampai 3 kali 24 jam, kalau diukur kadar gula darahnya tetap aja 70, 90 kayak gitu, atau bahkan lebih dari itu pun bisa. Kalau karbo udah pada tahu kali ya, ya itu begitu kita cerna juga akan jadi glukosa juga, sama lah ya. Nah, adanya kebutuhan glukosa yang terus-menerus itu, kalau asupannya berlebih, surplus, lebihannya terus mesti diproses seperti yang sering kita omongin. Sebaliknya kalau asupannya kurang, jadi defisit. Nah, kalau defisit, maka untuk menjaga kadar gula darah, tubuh kita nggak bisa sulapan ya. Dia mesti terus bikin glukosa baru melalui proses yang disebut gluconeogenesis. Sering kita sebut juga. Itulah intinya jurus pertama. Dengan glukosa dibikin defisit, maka tubuh kita beneran akan amat terangsang untuk sering-sering membakar cadangannya, dan itu bisa mendorong turunnya berat badan. Sebaliknya dari itu, kalau kebutuhan glukosa karbo selalu surplus, total kalori harian udah digenjot sekalipun, itu ya udah, makan sedikit pun pembakaran lemak biasanya tetap lemot. Lemak lemot, wih kayak puisi nih. Puisi salah-salah, dua lah. Jurus kedua ya sekarang. Perbanyak asupan material berkualitas. Kayak si Udin gitu ya. Kalau dia barusan dikasih obat poles yang kualitasnya bagus, mendadak jadi rajin tuh moles-molesin dashboard mobil. Padahal biasanya kusam parah aja dia diemin. Nah, naluri setiap makhluk cerdas tuh kayak gitu. Walaupun kalau menurut gurunya, Udin itu nggak ada cerdas-cerdasnya babar pisan sih. Oh alah, Din. Tubuh kita itu juga tersusun dari sel-sel cerdas kan ya. Dia juga persis Udin. Kalau diasup berbagai asupan material berkualitas, lemak protein kesukaan dia itu biasanya otomatis akan lebih giat melakukan healing. Dan untuk healing itu banyak asupan makanan akan dibelokkan jadi bahannya. Udah gitu dia bakalan perlu energi tambahan juga namanya untuk proses kan ya. Sehingga untuk operasional bisa terpaksa defisit. Itu untuk mencukupi glukosa dengan gluconeogenesis tadi, plus untuk energi keseluruhan biasanya melalui proses yang disebut ketosis, seperti yang sering disebut para guru diet keto. Gitu deh, secara konsepnya sampai sini mestinya udah jelas ya. Tapi untuk lebih gamblang bisa pakai ilustrasi yang matematis, sistematis, dan praktis. Widih, tapi nggak lebih romantis. Wah, kalau romantis ini kayak aku TikTok. Kita pakai contoh Cak Kodir. Perutnya buncit, tinggi badan 165, berat badan 80 kilo. Umur 44 tahun. Dia mau meraktekin jurus tadi, makan banyak, kenyang, lezat, tapi lemak tubuh meluruh. Gimana caranya? Langkah pertama, Cak Kodir ini mesti ngitung-ngitung dulu kebutuhan kalori hariannya. Bisa pakai kalori kalkulator atau bisa juga searchingnya BMR kalkulator gitu. Yang saya pakai dari diabetes.co.uk. BMR-nya Cak Kodir ternyata 1702 kalori per hari. Itu kebutuhan kalau dia 100% nggak ngapa-ngapain total bed rest gitu. Nah, karena dia kelasnya pegawai kelurahan yang super mager, dikali 1,2 sama dengan 2042. Kalau lebih aktif, pengalinya lebih gede. Berikutnya, setelah ketemu ancar-ancar kalori harian, komposisi makanannya mesti dirombak total. Biasanya makan nasinya banyak, terus minum teh manis alias intensif gula karbo, sekarang diubah total.
Gula karbonnya diminimalkan untuk 2 minggu ke depan, eksperimen 14 hari, makannya sebagai berikut. Kornet gitu 10 kaleng, terus telur 8 lusin, makanya digoreng lah gitu, dadar atau ceplok atau dicampur kornet tadi. Kornet 10 kaleng tadi untuk 2 minggu, ini juga sama, telur 8 lusin 96 biji, ini untuk 2 minggu. Rata-rata sehari 6-7 butir telur lah, masih make sense kan ya. Terus minumnya biasanya teh manis diubah jadi air putih, kadang susu atau yogurt tawar atau keju gitu ya, lembaran cheddar cheese. Nih, cheddar cheese, susu tawar, yogurt tawar, terus ya. Kalau itu toh kan boring. Diseling-seling lah terus sama daging-dagingan, daging ayam, seafood, steak daging sapi, sosis, salmon atau ikan-ikanan lain. Tapi demi gampangnya katakanlah ini ikan kembung aja lah yang murah meriah, rata-rata 3 ekor per hari. Total 14 hari itu 4.200 kalori itu. Kalau ini semua ditotalin dapat tuh 29.434 kalori untuk 14 hari atau rata-ratanya 2.102 kalori per hari. Sudah di atas dikit tuh dari hitungan kalkulator yang 2042 kalori tadi kan ya. Ini jangan dikira sengsara loh bagi seorang Cak Kodir yang udah biasa ke luar negeri daerah Timor Leste dan Jeddah sana. Ini party everyday. Makanannya itu kehitung makanan sultan, mantep, enak. Nah, secara hitungan kalori in, kalori out, ini kayaknya bakalan tetap aja kan berat badan Cak Kodir atau bahkan naik. Tapi percaya deh, realitanya kalau makannya kayak gini, pembakaran lemaknya Cak Kodir itu malah jadi kenceng, dia bakalan turun berat badannya. Kalau nggak percaya silahkan praktekin sendiri. Ini tentunya dengan catatan kalau ada komorbid atau apa gitu, konsul aja dulu atau prakteknya didampingi sama guru carnivore diet yang profesional. Dan sekali lagi ini untuk jangka pendek beberapa minggu aja loh ya, bukan untuk seumur hidup. Catatan lain, ini daftarnya mau disederhanain juga bisa. Misalnya cuma telur sama ikan tok gitu. Bisa aja, tentu ikannya digonta-ganti ya. Bahkan kalau mau ditambahin nasi dikit aja juga bisa. Ini kayaknya paradoks, tapi beneran nyata. Istri saya udah meraktekin dan udah membuktikan. Walaupun dia bahkan nggak pakai diet carnivore yang strict kayak gitu, tapi sekedar semi carnivore. Kalau nggak beneran terbukti ya, nggak mungkin lah para guru carnivore itu rame-rame sharing dengan penuh keyakinan, bener nggak? Kalau yang masih penasaran, ingin tahu lebih step by step secara matematisnya, insya Allah akan kita ulas di video berikutnya. Kalau yang belum subscribe, mau subscribe silakan aja. Terima kasih.